Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Oke, apa kabar Sobat Pokem? Apa kabar para netizen yang bijaksana, yang luar biasa tentunya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, seperti lagu ya. Dan saya doakan semoga semuanya bahagia seperti saya hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kebahagiaan tentunya. Seperti biasa juga hari ini kita akan ngobrol panjang lebar gitu ya. Terus juga kita akan ngapain ya? Tentunya kita akan berbagi informasi. Kita akan mungkin sedikit edukasi ataupun bisa menjadi literasi juga buat semuanya, buat semua Sobat Pokem, para netizen, para pemirsa dimanapun Anda berada ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mohon para netizen yang budiman, para Sobat Pokem juga, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya minta tolong banget gitu ya untuk subscribe tentunya channel YouTube kita, konten-konten kita juga, untuk di like, share, dan juga komen. Terus juga kalau pengen kritik dan sarannya juga boleh di kolom komen di bawah tentunya. Dan tentunya kritik dan saran ini sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi tentunya dalam hal podcast, dalam hal informasi-informasi yang lebih edukatif lagi nantinya untuk semuanya. Mungkin Anda saat ini tidak membutuhkan ya informasi yang kita tayangkan, tapi nggak tahu nih di kemudian hari. Alangkah baiknya gitu ya, pada saat Anda belum membutuhkan, bukan tidak ya, tapi belum membutuhkan, tapi orang lain membutuhkan, dengan share Anda gitu ya terkait video kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nantinya. Bisa mendapatkan pahala juga. Informasi yang baik itu membuat kita menjadi apa ya, seseorang yang mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi terhadap informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, baik, tadi ya, jangan lupa nih untuk subscribe, like, dan share terkait konten-konten kita. Oke, sebelum kita ngobrolin apa ya yang enak pada kesempatan kali ini, tentunya sedikit informasi yang saya katakan bahwasanya setiap pribadi, setiap manusia gitu ya, di balik kesuksesan ataupun kita ada pada hari ini, ada orang-orang yang luar biasa, ada orang-orang yang mungkin di balik layar tidak begitu kelihatan, tapi jasa-jasa beliau, terus juga apa ya, sesuatu yang orang lain itu berikan membuat dampak pribadi kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama seseorang. Kalau saya, menurut saya pribadi, beliau merupakan panutan kita semua, khususnya di Merangin ini. Beliau merupakan contoh terbaik ya, dari beliau banyak panutan-panutan yang kita dapatkan tentunya. Baik, sebelum kita ngobrol panjang lebar, ini dia clue-nya saya kasih sedikit. Beliau adalah asisten 3 Setda di Kabupaten Merangin ini. Siapa beliau? Mungkin Anda sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Nanti kita ngobrol banyak dan juga berkenalan dengan beliau ya. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin, Pak. Ya. Oke, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia Pak ya. Ya. Oke, baik. Baik Bapak, sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh sedikit memperkenalkan diri kepada para pemirsa, para netizen, para sobat podcast Ya. dimanapun berada. Ya. Baik, saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Isnaini SE. Saat ini saya menjabat sebagai asisten 3 Setda Merangin dan juga sebagai PLT Kadis Dinas Sosial PPPA Kabupaten Merangin. Wih, banyak banget tugasnya Pak ya, berat banget ya, Pak ya. Semoga tugas yang diemban tadi memang memberikan apa ya, bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat Merangin. Insya Allah. Amin. Baik, baik Pak, saya panggilnya Pak Isnaini. Boleh, Pak Is boleh. Pak Is juga ya. Baik, Pak Is. Tentunya kalau kita ngobrolin sekarang ini, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya di era digital ini informasi-informasi yang luar biasa yang masuk langsung kepada masyarakat itu kayaknya banyak sekali ya. Nah, terkait hal ini bagaimana nih tanggapan Bapak terkait di era digital ini? Terima kasih. Terkait dengan digitalisasi, ya,
ini kan sebuah perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa pungkiri juga. Tidak bisa kita pungkiri dan mesti kita ikuti dan masuk dalam era ini. Betul. Kalau kita tidak ikut dalam era ini, maka kelompok masyarakat atau sebuah negeri ya akan ketinggalan dari kelompok atau negeri-negeri yang lain. Betul sekali. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang ingin kita perbuat, itu akan lebih cepat, tepat apabila kita gunakan digitalisasi. Oh, sih, tentunya sangat berperan penting ya di era sekarang ini. Memang era digital. Ibarat gini, kalau arus sungai ini merupakan memang kita harus ikuti. Kita nggak bisa melawan arus, bisa melawan. Tapi bagaimana kita bisa memfilter terhadap arus ini? Apakah negatif dan positifnya kita harus memfilter hal tersebut. Baik. Nah, di pemerintah daerah sendiri, Pak, bagaimana ini terkait perkembangan teknologi digital ini, Pak? Terhadap mungkin informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat, mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak? Terkait dengan pemerintahan, semua sistem yang dipakai oleh pemerintah pada saat ini, semuanya mengadopsi, semuanya memakai teknologi informasi, yang terkini, yang terkini. Seperti saya sampaikan tadi, suka atau tidak suka, kita harus ikut. Tinggal lagi seperti Dina sampaikan tadi, memfilter. Dalam pemerintahan ini juga kita juga memakai sistem ini dan juga kami sampaikan segala bentuk informasi yang kita terima maupun yang informasi yang kita berikan khususnya dalam pemerintahan ini terhadap pemerintahan atasan, artinya pemerintahan atasan ini karena kita ini kabupaten, pemerintahan atasan ada pemerintahan provinsi, pusat. Itu informasi yang kita terima ataupun informasi yang kita berikan itu semuanya sudah memakai sistem digitalisasi. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, baik, terkait memang informasi yang kita dapatkan, memang masyarakat informasi yang didapatkan itu langsung. Terkadang informasi juga tidak sepenuhnya benar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya terkait hal tersebut masyarakat memang harus pintar, memfilter mana yang memang menjadi hal yang negatif atau positif gitu ya. Nah, terkait hal-hal tersebut ada informasi yang seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali di luaran sana gitu ya. Informasi yang bersifat hoax, yang bersifat yang nggak jelas asal usul informasi. Tapi kadang-kadang masyarakat dengan ringan tangannya men-share informasi tersebut gitu ya. Dan saya ingatkan juga nih kepada para netizen terhadap informasi hoax nih Pak ya. Memang ada undang-undang yang mengatur itu dan bisa dipidana tentunya Pak ya. Nah, baik, kalau di Pemda sendiri untuk mengatasi informasi hoax itu gimana nih Pak? Ya, kalau di Pemda itu kan ada dinas yang mengenani masalah ini, yaitu Kominfo. Kominfo. Kominfo dalam hal ini tentu lebih aktif tentunya dan lebih aktif. Dia harus selalu memantau apa-apa informasi atau berita yang berkembang di media. Dan apabila diketemukan memang informasi yang sifatnya hoax, segera menyetop itu kan. Nah, dan
saya kira itu tidak sedikit menurut informasi yang kami terima itu. Ya mungkin dalam kurun waktu 1 bulan itu mungkin ada ratusan bahkan ribuan ya. Betul. Nah, di samping itu kita juga harus memberikan edukasi, memberi pencerahan kepada masyarakat ya melalui saluran informasi seperti ini juga yang seperti lakukan tadi ini, Pak, ya. Nah, dan juga kami yang berharap ya podcast Kemenak Merang ini ya akan memberi bantuan kepada kita semua, pada seluruh masyarakat, supaya masyarakat itu bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang berita yang fakta dan yang akurat. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, itu dia para netizen. Kita akan ngobrol banyak lagi, tapi kayaknya boleh Pak, kita sambil minum Pak. Boleh. Nyantai dulu gitu Pak ya. Nanti kita obrol, kita lanjut. Boleh Pak, silakan diminum. Baik. Santai ya. Iya, bismillah. Alhamdulillah. Baik, terkait era digital juga sebenarnya itu dia, balik lagi ke pribadi masyarakat masing-masing. Bagaimana mereka cara memfilternya. Apalagi sekarang marak sekali judi online. Waduh, gitu ya. Dampaknya luar biasa. Memang kalau kita katakan sekarang kayaknya lagi booming banget, lagi viral judi online gitu ya. Yang tentunya pribadi Anda sendiri, balik ke Anda masing-masing ya. Anda harus sadar, Anda harus tahu bahwasanya kayaknya nggak ada dampak positifnya lah kalau judi ya, artinya negatif. Bukan saja mungkin dari sisi ekonomi ya, dari sisi kehidupan berkeluarga, bertetangga gitu ya, banyak sekali tentunya hal-hal buruk. Sekali lagi kalau bisa jangan sampai gitu ya, terkait era di era digitalisasi maksud saya. Jangan sampai Anda menjadi korban dalam hal yang negatif gitu ya. Hal-hal yang seperti itu sebaiknya didekatin aja, jangan gitu ya. Jangan sampai Anda apalagi terlibat. Baik Pak. Kita ngobrol sedikit bahwasanya hari ini bertepatan dengan alhamdulillah kita launching terkait podcast kita. Alhamdulillah, semoga tentunya kita terus diberikan kekuatan, kesehatan juga kelancaran dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Nah, sedikit mungkin terkait launching podcast kita pada hari ini, Pak. Boleh nih, Pak. Ya, pertama saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Merangin mengucapkan selamat kepada Kemenak dan juga kepada saudara kami Kepala Kemenak yang telah meluncurkan proyek perubahannya ini. Tentunya. Dan saya merasakan ya bahwa proyek perubahannya ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dan beliau saya aplaus sangat peka ya, apalagi terhadap kebutuhan anak muda ya. Tentunya. Atau yang sering kita sebut generasi Z ya. Ya betul, generasi milenial ya. Ya, milenial. Jadi pada mereka ini ya ada perubahan kebiasaan dari anak muda daripada bapak kami yang sudah tua ini. Betul. Ya. Kalau dulu ya mungkin kami kalau ingin menambah ilmu atau pengetahuan kita, yaitu datang ke toko buku atau pustaka ya. Pustaka, nongkronglah di situ sampai sore. Nah, tetapi nampaknya untuk saat ini tidak mungkin dilakukan oleh anak muda kita. Betul. Salah satu ya program yang cocok untuk mereka itu ya seperti podcast ini. Iya, tentunya. Ya, tetap berarti dengan podcast ini sambil nyantai-nyantai atau baring-baring mungkin di rumahnya, ya kan? Dia dapat informasi berkaitan dengan ilmu, ya berkaitan dengan informasi-informasi yang terkini ya. Nah, baik informasi perkembangan
informasi berkaitan dengan masalah umum atau masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan ini. Tentunya. Saya sangat aplaus ya, terutama yang berkaitan dengan podcast Kemenak ini. Ya. Kami sampaikan mungkin ya, termasuk kami ya, yang mungkin sangat sedikit punya kesempatan menuntut ilmu di keagamaan karena kami tidak menempuh jalur pesantren ya. Sekolah kami dulu sekolah umum. Mudah-mudahan ya melalui podcast tentu. Kemenak Merangin ini kami juga diberi edukasi, diberi pengetahuan ya, terutama dalam kegiatan kami dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan gitu. Oke, tentunya boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang luar biasa juga atas atensi dari pemerintah daerah Kabupaten Merangin ya. Yang luar biasa juga tentunya kita berharap kita bisa bekerja sama, memberikan informasi tentunya, memberikan bentuk literasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin ini. Baik. Pak Is, terakhir mungkin bisa closing statement, pesan buat seluruh netizen ataupun sobat Pokem atau pemirsa semuanya. Kepada seluruh netizen khususnya yang di Kabupaten Merangin ya, mari kita dukung podcast Kemenak Kabupaten Merangin dengan cara ikut menyaksikan ya podcastnya, kemudian kita berikan subscribe, like and share. Oke, siap. Nyebut-nyebut sulit kan ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Isnaini SE selaku asisten 3 Setda Merangin yang sudah hadir tentunya memberikan informasi untuk kita semua. Tentunya kita berharap informasi ini sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, dan juga nanti kita bisa mungkin ngobrol lebih panjang lebar lagi ya di suatu pertemuan nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Is sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu, dan juga tentunya kita berharap bisa bertemu lagi dan ngobrol panjang lebar lagi yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin. Oke, baik. Dan sobat Pokem, para netizen dan juga para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih udah hadir nongkrongin kita ngobrol santai tapi serius gitu ya. Yang tentunya kita berharap ini merupakan bentuk informasi dari kami, bentuk salah satu sarana edukasi dan juga literasi, ataupun mungkin ini merupakan menjadi inspirasi buat Anda ya, para generasi milenial, generasi Z gitu ya, yang sekarang kayaknya udah nggak nongkrong seperti yang kata Pak Is tadi ngomong gitu, bahwasanya dulu mendapat informasi harus ke perpustakaan, nongkrong di toko buku, kalau sekarang enggak ya. Baiklah, dan para netizen yang budiman, sobat Pokem, sekali lagi jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube kita, dan juga like, share, dan juga komen boleh gitu ya, ataupun Anda boleh ngasih kritik dan sarannya untuk kita semua untuk menjadi kegiatan yang lebih baik lagi tentunya ya. Dan juga kalau pengen komen boleh juga, siapa sih yang pengen dijadikan guest star kita selanjutnya, ngobrolin apa kita selanjutnya, boleh di kolom komen ya, nanti kita bisa pertimbangkan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fajrin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.